Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktunya Ji, Pak. Iya. Jadi kami di sini dalam melaksanakan dalam rangka tugas akhir dari komunikasi bencana ingin mewawancari Bapak terkait SAR DIY. Mungkin pertama dari kita pertanyaannya itu apa itu SAR DIY itu sih? Kenapa didirikan? Kan udah ada yang dari pemerintah yaitu Basarnas. SAR DIY ini kenapa didirikan? Itu seperti apa, Pak? Kalau bicara SAR DIY, historis sejarahnya panjang. Jadi memang dulu sebelum Basarnas seperti sekarang, waktu itu masih sistem KKR. Jadi waktu itu di Jogja masuk wilayah di Jawa Tengah. Tapi wilayah Jawa Tengah DIY itu kantornya ada di Jawa Timur, di KKR 2. Dalam kurun waktu perjalanannya di masing-masing daerah ini kemudian dirasa perlu untuk punya semacam kelembagaan tersendiri, sehingga kemudian di daerah itu berdirilah SAR DIY, SAR Jateng, seperti itu. Memang kalau bicara historis sejarah SAR DIY itu tidak lepas dari peran pemerintah provinsi DIY dalam hal ini, karena dulu sebelum sekarang komandannya Pak Broto Seno itu sempat dipimpin oleh Pak Walang. Dia adalah wakil gubernur. Dalam kurun waktu perjalanannya karena kesibukan beliau, akhirnya Pak Broto Seno dalam hal ini didahului oleh komandan SAR DIY sampai sekarang. Dan kemudian kalau kita bicara SAR DIY secara hukum, sebenarnya kalau bicara secara hukum, karena kebetulan waktu itu saya yang ikut melakukan ini ya, peraturan gubernur yang kemudian akhirnya SAR DIY itu mendapatkan SK gubernur. Namun dasar pembentukannya SAR DIY itu diambil dari undang-undang. Nah, oleh sebab itu dalam kurun waktu perjalanannya SAR DIY ini secara historis sejarahnya itu bertanggung jawab kepada gubernur, tetapi secara penganggarannya tidak menggunakan anggaran dari pemerintah daerah istimewa Jogja. Itu. Nah, dalam kurun waktu yang cukup lama, kita dulu kantornya ada di Kepatihan, di kantor gubernur. Oh iya. Kita diberi tempat di sana. Namun karena ada penataan di dalam lingkup Pemda DIY, akhirnya kami dipindahkan ke sini. Di sini. Jadi memang sebenarnya kalau dulunya kita kantornya ada di Kepatihan, dekat dengan kantor gubernur, karena kemudian ada penataan revitalisasi di wilayah Kepatihan, akhirnya kita diberi tempat di sini. Dan kalau bicara SAR DIY, anggotanya cukup banyak ya, lebih dari 1.000 orang. Dan ini sudah memiliki sebenarnya kita sudah memiliki hampir di setiap kabupaten kota kita punya SAR DIY di tingkat itu. Jadi di tingkat Sleman ini ada teman-teman yang di wilayah Sleman juga ada, di wilayah Bantul, di wilayah Gunung di Ponorogo, bahkan di kota sendiri. Jadi kalau bicara SAR DIY, historis sejarahnya memang cukup panjang, karena memang diawali dulu pembentukannya itu tadi, bahwa kita nggak bisa ketergantungan ke Basarnas dan di KKR 2 yang kantornya ada di Surabaya. Sehingga kan kalau segala sesuatunya kan waktu itu dasar pemikiran sangat sederhana. Ketika terjadi bencana ataupun musibah ataupun kecelakaan, itu kita harus koordinasi dulu ke sana, dan itu selalu
terjadi. Akhirnya waktu itu atas restu dari Soekarno sebagai gubernur sekaligus Raja DIY, akhirnya dibentuklah SADIY yang waktu itu dikomandani oleh Wakil Gubernur Pak Walam. Namun dalam kurun waktu perjalanannya, akhirnya karena kesibukan beliau, karena kita sepakat untuk mengganti beliau. Dan kita sudah menentukan pada waktu itu Pak Brodasena. Dan memang uniknya SADIY ini kan kalau orang banyak kurang tahu bahwa SADIY dengan SK Gubernur itu otomatis pendanaannya dari gubernur untuk operasional dan lain sebagainya. Pure murni kita hanya mendapatkan fasilitas ini tempat listrik, ini memang menjadi tanggung jawab. Tapi kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan operasional yang harus kita pertanggungjawabkan secara administrasi kelembagaan, kita tidak ada karena kita tidak mendapatkan upah atau bantuan untuk finansial. Itu kalau misalnya SADIY sampai sekarang. Lalu kalau kenapa kemudian di pemerintah udah ada Basarnas? Memang pada waktu itu Basarnas belum seperti sekarang. Dulu kan dia masih di bawah Dinas Perhubungan. Nah, dalam kurun waktu perjalanannya, waktu itu kan Basarnas itu kan salah satu ketentuan aturan di dunia penerbangan bahwa satu negara kalau blank spot atau blank area itu dinyatakan dia tidak masuk dalam konvensi internasional. Mau tidak mau itu dibentuk. Waktu itu bahasanya dibentuk kalau di bahasanya secara kelembagaan dicantolin ke Dinas Perhubungan. Namun waktu perjalanannya akhirnya lepas dari menjadi badan sendiri, tidak dinaungi oleh siapa-siapa. Ya. Sebenarnya kalau bicara SADIY tidak hanya di DIY, kita punya ya teman-teman yang ada di Sumatera, ada di Palu, ada di Kalimantan, sehingga kalau ketika terjadi bencana di satu daerah, kita punya orang yang bisa kita lakukan koordinasi untuk kita bisa berada di sana. Memang kalau secara pembiayaan SADIY mandiri. Kenapa dari teman-teman Pak Ade mau Tuh. Karena memang banyak salah persepsi tentang SADIY. Bahwa SADIY apa yang saya dan teman-teman yang ada di SADIY ini berbahaya. Padahal sebenarnya ini tidak. Karena untuk membiayai organisasi yang sebesar ini juga tidak mudah, dan kita diuntungkan di SADIY sendiri ada Cak Nun sebagai dewan suruhnya SADIY yang beliau juga memperhatikan bagaimana kemudian salah satunya kita mendapatkan waktu itu di erosi 2010 kita nggak punya ambulan, dan waktu itu Mbak Dia tahu istrinya Cak Nun memberikan kita mobil Yang di depan ini ya. Jadi memang kalau secara pendanaan secara ininya ya mandiri, gotong royong. Jadi kita kan punya jaringan teman-teman nih yang dulu ada di Jogja, yang sekarang kemudian ada yang di Jakarta, di Bandung kan. Ketika terjadi sesuatu, mereka kan akan selalu menanyakan apa yang bisa tak bantu. Gitu. Jadi mereka ya bantuannya kita tidak membatasi dalam bentuk apapun. Ininya aja mereka mau membantu apa. Memang banyak yang kemudian mensalah persepsikan antara SADIY dengan Basarnas, karena Basarnas memang secara kelembagaan dia kan anggarannya memang dari pemerintah, dari pemerintah.
memang kalau apa ya, ya histori sejarahnya panjang lah. Kalau kita bicara tentang Sardi, bagaimana kemudian dulu kan ketika kita melakukan segala sesuatunya dimulai dari kejadian gempa 2006, kemudian erupsi 2010 itu puncak dari mana waktu itu kan Komandan Basarnas waktu itu meminta Pak Presiden untuk menjemput, ya beliau nggak mau. Waktu itu sampai terjadi hubungan yang tidak baik. Karena ini bencana, kita bicara bencana, apa komisi data pengamatan dan sebagainya. Sudah kalau mau datang kamu saja. Nah, kurun waktu kerjanya komandan-komandan ini Basarnas itu sekarang ini kalau ada pergantian mesti itu berhubungan. Sing kontak dengan Mas Menko Pak BS Mas Presiden. Karena di aturan kita Basarnas di sini kan sekarang melakukan penguatan di beberapa stakeholder pemangku kebijakan, tapi di satu sisi yang lain teman-teman sudah mengadar. Jadi contoh paling gampang ketika kemudian melakukan ada acara kita, mereka udah nggak berpikiran tentang aku kudu nyediakan kayak A, B, C, D. Saya udah begitu ada perintah untuk berkaitan dengan hal tersebut ya kita langsung jalankan. Jadi memang panjang perjalanan sejak ini dan banyak menghasilkan teman-teman yang punya militansi yang harus diakui bahwa siapa sih yang mau bertahan di saat ini. Tidak ada, apalagi sekarang kondisionalnya teman-teman ada piket di beberapa tempat karena kesiapsiagaan Merapi. Ya kan? Mereka jauh-jauh dari Gunung Kidul datang, mereka tanpa bayar datang untuk piket kesiapsiagaan Merapi. Statusnya udah apa ya Pak? Ini masih siaga. Tapi kan kita berada di atasnya. Jadi kan ketika pemerintah menyatakan siaga, kita sudah di level di atasnya. Berarti udah lebih siaga. Ya. Karena memang di kondisi tertentu ketika erupsi sekarang kalau teman-teman memperhatikan di CCTV dan lain sebagainya, ketika terjadi sesuatu kan kita yang ada di zona inilah yang kayak Mas Hitung dan lain sebagainya, itu kan ya ini kondisi Merapi. Karena kedekatan yang emosional yang begitu dekat, bukan mereka nggak percaya dengan BPKG atau lembaga-lembaga terkait, tapi karena kedekatan itu lebih percaya dengan orang yang punya kedekatan itu. Karena mereka tahu ketika terjadi sesuatu dengan Merapi, kita lebih dekat dengan mereka. Artinya kita tidak hanya sebatas kedekatan emosional, tapi kan kita juga mendampingi mereka ketika mereka mengalami situasi atau kondisi yang harus cepat diambil untuk melakukan tindakan penyelamatan. Berarti komunikasi sebelum bencana terhadap masyarakat itu penting banget ya Pak? Iya. Iya. Dan itu nggak mudah untuk mendapatkan trustnya masyarakat, itu nggak mudah, apalagi Merapi mengalami fase dari 91 sampai erupsi terbesar di 2006-2010 itu menimbulkan trauma yang sangat mendalam. Sehingga kan kedekatan karena kita sering ketemu, sering ngobrol, sehingga kemudian kita sering juga ajak sana ke mereka kan gitu. Sehingga lama-lama ada kedekatan emosional yang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Iya. Memang nggak mudah menjalin komunikasi itu kan, mungkin segala sesuatu komunikasi itu bisa dilakukan dengan uang. Padahal sebenarnya mereka enggak gitu loh. Mereka itu tuh ya sama-sama kita ingin diorangkan atau diwongke kalau dalam bahasa Jawa. Ya kita harus menginginkan mereka juga kan. Kita juga harus menghormati adatnya mereka, adatnya mereka seperti apa kan, kita juga harus menghormati itu. Sehingga kan
tidak mudah karena setiap daerah kan beda-beda. Iya. Ya kan? Mungkin di wilayah Mas Hitung ini di Argo Binangun akan berbeda dengan teman-teman yang ada di Wonokerto, Turi. Beda juga nanti yang ada di Klangong. Kan karakter masyarakatnya berbeda. Kultur budayanya mereka juga beda. Iya. Sehingga pendekatan secara emosional, pendekatan ini tidak hanya bisa dilakukan dengan hanya sebatas kita datang kemudian kita memberikan sesuatu akhirnya mereka bisa trust kepada kita, tidak. Tapi yang proses panjang mendampingi mereka di kejadian di 2010, 2006 itu kan nggak mudah. Iya. Mendampingi mereka kadang-kadang ya kita harus iso ngomong, kadang-kadang mereka minta bantuan kan mereka juga tidak kenal waktu. Iya. Ketika kemudian teman-teman yang ada di sisi selatan Merapi ini dimintai bantuan kemudian merespon dengan baik kan akhirnya kan mereka oh iya saya tak supaya tak dulu benar otomatis kan mereka juga kalau membiarkan kita juga nggak enak kayak gini ada jalur turun supaya bisa gitu. Nah itu yang beda dari saat ini karena kita berapa kali ya di berangkat di beberapa kejadian dan alhamdulillah sampai sekarang hubungan persaudaraannya juga masih baik gitu. Waktu gempa di Lombok, di Palu, di mana Aceh, kita punya kegiatan-kegiatan yang karena apa? Karena kita tidak membawa kultur budaya yang iki aku. Oh iya. Kan gitu. Kita kan harus juga memahami karena kayak di Sumatera tahu sendiri gas kamu saya Iya. kan gitu. Tapi kan dengan kemudian kita bisa memahami itu dan kemudian kita bisa ini toh kita sampai saat ini tidak punya catatan buruk mereka justru jaringan komunikasi itu masih bisa terjaga. Nah, itu yang memang sebenarnya yang utama yang selalu disampaikan komandan kepada kami ketika kamu berada dimanapun adalah kita harus rendah, harus paham dengan buku sudah. Jadi sopan santun, nada istiadat itu harus kita ini juga kita perhatikan. Kalau memang kultur budayanya kayak di Lombok juga kayak gitu kan. Mereka akan bisa digerakkan ketika kemudian kita harus ini loh kiai ini si ngomong kan. Akhirnya kan kita bicara dengan kiai ini loh Pak, masalahnya bisa seperti ini, kakaknya harus seperti ini. Barulah kemudian kita bisa melakukan. Dan memang itu proses panjang pembelajaran dari senior kita dulu yang sekarang ya masih kalau ada kegiatan datang memperhatikan memberikan ini. Tapi kan itu secara perkembangan teknologi ini ya yang tahu perkembangan teknologi Pak itu secara kelembagaan besar yang sekarang ini seperti apa itu ya itu berbagi tadi. Dan kami kan nggak pernah menentukan ketika teman-teman di institusi kelembagaan apapun ke kita meminta untuk mengisi materi kita kan mereka selalu berapa sih kita tidak monggo karena pada prinsipnya apa yang kita lakukan apa yang kita kerjakan itu satu hal yang dipesankan kepada kami adalah ojo jangan minta tapi kalau diberi diterima seberapapun besarnya seberapapun ininya itu harus disyukuri. Nah itulah yang kemudian akhirnya teman-teman besar hatinya karena ada Cak Nun di sana yang selalu memberikan suntikan-suntikan moral keagamaan yang kemudian akhirnya teman-teman bisa kemudian ketika menjalankan sesuatu ya ikhlas aja ngaku aja kan gitu. Memang banyak yang kemudian heran dengan kita ketika erupsi Merapi 2006, 2010 kita berhadapan dengan abu dan lain sebagainya. Toh pan-pan aja kita nggak sakit nggak apa. Padahal
ada teman-teman dari Unpad, kedokteran Unpad ya waktu itu mendampingi kita ketika di lapangan. Ya gimana mau cuci tangan kondisional abu, air juga nggak ada, air yang mending buat minum, kita langsung makan, buktinya teman-teman sampai sekarang sehat-sehat aja masih hidup. gitu. Artinya apa? Artinya ketika kemudian suntian-suntian semangat yang diberikan itu memotivasi kita untuk kemudian kita bisa. Dan kadang dalam tugas ya itu kita harus bisa membagi apa yang harus kita inginkan. Karena memang satu yang ketika kita berkomunikasi itu satu yang ada satu hal yang ditekankan oleh komandan kita adalah jangan segan untuk minta maaf sebelum orang lain minta maaf buat kita. Tersenyum meskipun sebenarnya itu menyakitkan buat kita, tapi tetaplah kita tersenyum. Nah, ini kan bentuk pesan-pesan yang kemudian harus kita implementasikan ketika kita dari Singapura tak itu kan kalau orang nggak bisa ikhlas, nggak bisa sabar, berat itu untukmu. Ketika kemudian kita menjalankan lalu kita dimaki-maki, mohon maaf ini ternyata sebuah pembelajaran yang baik kan. Itu ternyata menjadi kunci sebuah komunikasi ketika kemudian kita dari yang nggak kenal jadi kenal itu kan agak gitu. Nah gitu. Makanya kita ditegur ya, mohon maaf apa yang harus kami lakukan. Nah dari situ kan kemudian muncul komunikasi. Oh ini sehingga kalau teman-teman tugasnya itu ya selalu harus bisa menjadi baik, bisa diterima oleh banyak pihak. Karena kan kalau bicara kepada saya bagaimana seperti Palu itu orangnya tuh sangat lagi kejem-kejem. Nah kan fan-fan aja teman-teman. Ketakutannya ketika kita berangkat dari sini menggunakan armada mobil, orang udah khawatir sepanjang perjalanan. Sehingga teman-teman ini Mas itu yang berangkat duluan. Itu sepanjang perjalanan diberhentikan, nginep di polsek, nginep di Koramil. Karena ketakutan terhadap apa yang terjadi dengan teman-teman. Itu ketakutannya di perjalanan. Iya di perjalanan karena itu via jalur darat. Pemberangkatan lewat jalur darat. Sudah Mungkin kalau untuk alat komunikasi yang biasanya digunakan selama operasi penyelamatan itu apa aja sih Pak gitu? Terus memastikan semua anggota tim dapat berkomunikasi dengan baik itu gimana caranya? kalau bicara komunikasi ada dua. Nanti mungkin Mas Isma akan bisa banyak mengupas tentang komunikasi via HT. Kalau kita bicara bencana itu hanya dua komunikasi kita, via komunikasi HT dan satunya via komunikasi Android. Android pun tidak bisa semua, ya kan? Sehingga kemudian dalam setiap kebencanaan pun atau operasi apapun itu mesti ada orang khusus yang akan berada di zona komunikasi. Nah ini Mas Tum, ya tugas mereka ini komunikasi. Nah kita yang di lapangan tinggal ini perangkatnya ini beliau inilah yang mengatur. Jadi memang ada pembagian khusus. Nah beliau inilah yang lebih paham kalau komunikasi harus menggunakan nanti seperti apa. Karena nggak bisa kalau kemudian semua harus menangani semua, kan harus dibagi jobnya. Makanya saya harus membawai teman-teman yang ada di pos kan. Kemudian di pos lah ada komunikasi ya, komunikasinya masih dan sebagainya. Jadi ada job, pembagian jobnya sesuai dengan skill kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Mungkin kalau untuk ketika ada bencana gitu, bagaimana tim SAR
ini yang hebatnya kita punya komandan di SARDI ini. SDM-nya banyak. Contohnya di Sarlimas, contohnya di BPBD, contohnya di lembaga-lembaga yang itu bisa menjadi aset yang kemudian itu bisa menjadi penghubung. Jadi SADI nggak punya ini, tapi di Sarlimas punya. Ya, kita koordinasi dengan teman-teman yang ada di sana. Jadi memang ini kepintaran dari komandan kita. Ini loh menempatkan saya sama sistem yang BPD, ada Mas Eko Susilo dan Mas Anang Kabul yang Mas itu pun tidak hanya di tingkat provinsi, di wilayah-wilayah itu ada semua ya. ini ada kan jaringan semua. ada jaringan kita ini kan gitu, dan kita menjalin hubungan baik dengan mereka. Ya, kita sering berkunjung, silaturahmi kan gitu. Nah itu yang apa ya, yang hebatnya beliau dalam ini, sehingga kemudian ketika di Basarnas pun kita ada beberapa orang di sana atas rekomendasi dari SADI yang mereka ditempatkan sana sebagai penghubung kita ketika kemudian SADI membutuhkan sesuatu. Nah ini yang hebatnya beliau ini. Kita punya Cak, kita punya Pak Presiden yang hebatnya, dia bisa memilih iso iki masukkanlah, disisipkanlah kita di lembaga-lembaga pemerintah yang kemudian bisa ini. Nah itu strategi yang tidak banyak dimiliki oleh orang. Jadi waktu itu kita itu kan satu sistemnya adalah komando. Jadi kalau komandan sudah menyatakan kamu yang BWD udah nggak bisa, ya, jalankan itu karena itu perintah, dan perintah itu kan sudah harus dilaksanakan. Nah barulah kemudian di kurun waktu perjalanan kita baru menyadari, oh kita ditempatkan di sana itu supaya ini baru tahu. Jadi kalau secara kelembagaan secara ini ya itu tadi pinterle menyusupkan kita di lembaga-lembaga yang ada. Terus gimana sih cara tim SARDI ini berkomunikasi dengan masyarakat yang berkenan di sana gitu? Terus strategi apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi politik kepada publik secara Sistem yang Oh dia iya kan di lereng Merapi dia lebih dekat dibanding saya yang ada di perkotaan. Jadi begini Mbak, kalau kita dan teman-teman di lereng Merapi itu kan sebelum terjadi itu biasanya kita silaturahmi. Kalau kasarnya ya kumpul lah, kumpul sharing, berbagi, terus keluar apa. Misalnya di wilayah Turgo itu untuk kendala kalau ada sesuatu itu apa, misalnya jalur evakuasi, jalur bakar usaha, kita koordinasi sama BPD, koordinasi sama dinas untuk ngobrol di jalan, itu lebih mendekatkan pada masyarakat. Oh seperti ini caranya. Sekarang Pak Itong bukan orang wilayah atas, ada kejadian justru orang muda pengungsi, nggak bakal ada yang mau. Karena kita mendekati plat lokal, terus dan GS atau dan kepolisian sendiri bikin agenda acara undang Merapi itu kan untuk mendekatkan teman-teman ke masyarakat. Kalau untuk hambatannya sendiri ada nggak sih Pak selama menjalani itu Pak, menjalin komunikasi itu? Sebenarnya hambatan itu banyak Mas, tapi teman-teman itu kan mendekati dari bawah, masyarakatnya dulu, setelah itu ke perangkat-perangkatnya. Yang paling sulit itu sebenarnya malah perangkatnya. Oh Dikiranya kan, lah woi
anggapannya dari pemerintah itu. Sedangkan kita itu kan niat tulus dari hati masyarakat manusia. Karena kan kadang-kadang justru bentrokannya Pak justru ada di tataran level di tingkat kelurahan gitu. Tapi kalau dari RT atau warga masyarakat itu lebih Enak. Iya. Karena kan pemahaman mereka tadi bahwa kita adalah orang yang berbahaya sehingga kemudian apa-apa itu kemudian ya kan. Nah itu nggak bisa kita tampil, kita nggak bisa ini. Cuman karena kemudian kita ya itu tadi telaten sehingga warga itu tahu kan ketika justru kemudian ketika komunikasi yang baik yang kemudian akhirnya bukan kita yang menjawab ayo bukan kita mau belum bayaran kok mereka itu nggak percaya tapi ketika kemudian warga masyarakat yang ada di sekitar itu ngomong ya kan akhirnya kan Jauh kan masyarakat sendiri. Nah dari situlah ternyata kunci juga bahwa ketika komunikasi kita baik dengan di bawah, ketika terjadi sesuatu, mereka yang lebih akan membela kita dalam konteks hal tertentu. Mereka akan kayak anak duit dijadi tolong ya mangkat kok. Akhirnya kan pembelaan itu bukan dari kita, dari masyarakat sendiri. Gitu. Ya sekarang alhamdulillah dengan berjalannya waktu untuk perangkat-perangkat bisa sekitar nanti dalam dari komisi. Itu proses yang panjang. Ya, ya alhamdulillah sekarang bukan wilayah DIY, wilayah Jawa Tengah aja sudah bergabung sama teman-teman kita. Mungkin kalau untuk pengalaman di lapangan dalam operasi itu apa aja ya Pak yang kita menantang gitu? Mungkin kalau gini sih Pak yang paling keinget terus gitu. Iya. Apa ya Mas? Satu hal yang sangat Kalau enggak bencana gimana sih Pak yang Bapak datangin itu yang paling berkesan gitu? Iya. sebenarnya di hampir semua tempat ya memiliki kesan. Semuanya punya kesan, Punya kesan karena kan punya sesuatu yang berbeda. Kayak di Palu dengan gempa dan likuifaksinya kan berbeda karakter masyarakatnya, cara menyampaikan terima kasih mereka kan. Padahal kan apa ya? Ya kalau yang paling kita sebagai orang warga Jogja ya emosi Merapi itu yang sangat Paling menang. itu sangat dan itu membekas ya, bahwa ya kita orang Jogja kemudian harus menangani orang Jogja sendiri kan itu dengan korban yang begitu banyak itu kan emosional kita berkecamuk di sana. Kita orang Jogja menolong orang Jogja sendiri, ya kan? Bagaimana penderitaan mereka kan kita juga tahu kan. Berbeda kalau kemudian kita di tempat lain kan, ya kita menolong, tapi kan emosional ininya kan Kurang ya Pak. yang sekarang mohon maaf yang kita tolong ini dari kecil sampai dewasa sampai dia punya anak ya kan dan pada saat kita evakuasi kita yang mengevakuasi yang kita punya kedekatan emosional terhadap orang tersebut dari ini kan itu sangat sekali Sulit ya Pak. mungkin kalau di daerah lain kita tidak menemukan itu karena kedekatan ya. Iya. Tapi kan ketika kemudian kita menolong orang yang dekat dengan kita, karena mereka menganggap kita sudah saudara, begitu juga kita menganggap mereka saudara. Itu kan itu emosional yang gejolak emosional ya nggak bisa diinikan. Kadang ya menyembunyikan ya drama, kita harus menyembunyikan itu. Iya. Karena kan apa ya? Kalau kemudian apalagi umpamanya contoh Simba
Kamalijan punya kedekatan emosional sama teman-teman di saat ini. Sehingga kemudian ketika beliau seperti itu, bagaimana gejolak yang harus ditahan oleh teman-teman untuk kemudian bisa menerima. Ini tidak mudah karena kita punya kedekatan, yaitu tadi komunikasi yang tidak setahun 2 tahun bahkan berapa puluhan tahun. Nah itu kan gitu. Tapi kalau mungkin di daerah lain kita nggak kenal secara, tapi kan dalam kontekstual kalau kita bicara emosional yang ramai bergejolak ya ketika terjadi bencana di wilayah diri sendiri itu yang berkecamuk gitu. 2006 berbarengan dengan gempa Merapi bergejolak, gempa terjadi di wilayah Bantul. Di satu sisi teman-teman yang ada di sana juga punya kepedulian terhadap teman-teman yang ada di Bantul, yang Bantul punya kepedulian dengan yang Sleman. Nah ini yang kemudian empati itu membekas di kami. Kita itu kita sempat diusir sama tentara. Gara-gara apa? Ya kan kita salutin sana dan SAR sama laporan kasus cepat. Tentara kan tidak mengizinkan orang-orang tidak dikenal masuk. Untuk kita sudah di wilayah ini sudah ada Pak. Malah kemarin support kita bukan diri wilayah lain, malah menemukan banyak malah kita pulang di Jatri. Pulang di Jatri? Iya dari Hidayah Jatri. Habis disir itu? Iya. Nah ini kan nggak mudah. Kalau kita ya itu tadi kalau kita diberangkatkan, ya kita di Palu kita dibuang di Yuna yang menurut mereka ramah korban, Ya. kita menemukan itu hal biasa buat kita. Karena media di situ, ya kan gitu. Nah mereka juga tidak memahami bahwa kita juga punya kedekatan dengan media, kan gitu. Nah yang akhirnya pengalaman di 2006, 2010 kan kita mendekatkan media pada kita, mengajari media untuk kemudian standar operasinya. Kamu kalau sepatu ini kayak gitu nggak bisa. Nggak pakai helm. Ini kan kita mengajari mereka untuk safety kan gitu. Nah mereka ketika mereka ditugaskan di beberapa daerah, mereka merasakan manfaatnya, sehingga kan kemudian kedekatan emosional ini terjalin. Sehingga kemudian pada waktu di Palu, bingung kok langsung live TV TV One, live-nya CNN Masuk semua. Mas justru semua berpusat kepada kita. Karena kita nggak pernah membatasi dirimu. Kita sampaikan, kalau kamu mau ikut, oke, silakan. Ini loh SOP-nya. Karena kita menghadapi zona yang seperti ini, mereka memahami sehingga ketika mereka mengikuti kita sudah tahu apa yang harus dilakukan dan bekerja. Makanya kan waktu di Palu ada live gitu orang bingung. Kayak bingung. Wah itu yang dilakukan. Katanya di sana udah nggak ada kan. Iya masih banyak. Kan gitu. Sehingga apa ya? Itu tadi komunikasi yang baik itu ya semuanya kan juga. Seperti halnya kejadian Sukhoi. Sukhoi kita di sini. Baik. Hubungan baik kita dengan teman-teman di Jawa Barat. Waktu itu kan sedang evaluasi. Jalur mana di luar jalur itu yang bisa diakses. Kita buka peta di sini, kita live pada waktu itu dengan video call. Kita sampaikan kenapa kamu nggak memasuki jalur ini. Nah, mereka akhirnya, oh iya, ini waktu itu kita teman-teman yang lewat jalur atas sama jalur bawah. Nah ini jalur bawah ini yang nggak kepikiran. Padahal sebenarnya ini kan mainannya teman-teman di Jawa Barat di air terjun. Akhirnya kita sampaikan, kita buka itu. Nah kagetnya kan waktu teman-teman Jawa Barat, tokoh-tokohnya SAR Jawa Barat ya, almarhum maupun macam cerita. Justru kita mendapatkan informasi untuk lewat jalur
air terjun itu ada teman Sabi. Ini adalah komunikasi yang baik. Meskipun kita nggak terlibat langsung di sana, komunikasi yang baik ini kan kemudian kita bisa memberikan masukan. Dan ternyata dari masukan yang kita berikan ini akhirnya kan menghasilkan. Nah ini kan kalau bicara komunikasi ya tidak hanya sebatas komunikasi, tapi kan kedekatan emosional di dalam kontekstual bencana itu yang seperti halnya ketika kita di Palu waktu itu, setelah masih tempuran kita tim masuk berikutnya, kita harus menata lagi, ya kan? Jadi harus menata dari mulai pengungsian yang masih ribut dengan bantuan yang tidak merata. Ya syukur aja kita komunikasi yang baik yang ditinggalkan ini masih terus sebagai tim advance-nya kita itu ya kita masuk ya penak lebih penak gitu. Jadi kita menyampaikan tuh mereka bisa menerima dan itu bisa berjalan. Ketika kita pulang itu ya ada satu hal yang kemudian mereka ini terkenang gitu. Wong kalau ya untungnya kan ketika mereka datang ke Jogja silaturahmi lah ya main ya main ke sini main ke jadi memang apa ya kalau sebenarnya itu tadi apa yang disampaikan oleh komandan kami kunci mitigasi bencana itu adalah komunikasi iya mitigasi bencana apapun namanya kuncinya dari komunikasi baik semangat baik komunikasi kacau kan gitu mungkin masih harus dulu nggak mau kok. Kenapa? Saya berangkat di Palu Ya. itu membawa uang 5.000 ya. Bener itu. Gimana itu Pak jadi? Ya kita kan harus berbaur sama masyarakat juga. Di Palu itu di Lombok membawa uang 15.000 nggak salah. Jadi kadang gini ya, yang persepsi orang terhadap kita ketika kita berada di satu zona atau di satu kejadian itu mesti duit upah. Itu Saksinya masih hidup semua itu. iya. Ya itulah yang kemudian kita nggak pernah berpikir, tidak pernah berpikir tentang kemudian apa ya? Ya kita mesti tetap menyiapkan itu, tapi kalau kita ketika kita berangkat itu harus di sini aja. Soalnya kan saya kalau ada kejadian pasti perserangan darah. Pertama kali berangkat. Ya waktu dia berangkat teman-teman di Surabaya apa ya istilahnya metoke di apa di pelabuhan tahu-tahu kita dibawain apa gitu ya sampai kemudian nek kurang armada gawanan kan otomatis kan kita bingung ya kan bawa armada Alhamdulillah kita nyebrang laut langsung bisa lancar aman. Kalau kita narik teman PMU yang dari wilayah-wilayah yang bisa nyebrang itu kita tarik semua. Tapi kan kita sama teman-teman loh. Karena nanti ketemu ini langsung aja. iya jadi memang apa ya dan ditemuin itu ya orang yuk mobilku gawanan operasional saking percaya iki ATM iki nomor pinnya itu di situ dia sampaikan itu di situ ada pinnya sekian juta. Tapi buat apa? Saya kan listrik mati. Apa? Ya kan? Oh iya. Mau apa? Mau belanja di mana? Ya kan? Bingung juga. Nah, sudah dibawain kayak gitu mau apa? Nah, Lagi bencana ya? Iya. Di Palu itu saya di sana hampir 1 minggu gak dapat listrik. Waduh. ya kan? Survive-nya kita kemudian ya itu tadi. Ya, karena kita kemudian dihadapkan kan di sana juga kita punya orang yang bisa diikan ya meskipun dia juga sedang mengalami bencana Nah,
tapi pasti komunikasi. Kamu di mana? Saya di sini Pak, pada keluarganya. Kamu di mana? Aku pasti di sini. Katakan lagi. Jadi memang apa ya? Ya itu tadi kunci mitigasi bencana itu komunikasi. Itu disampaikan oleh komandan kita. Jadi kalau kita diberangkatkan kemanapun, terus kita harus anggaran komunikasi ini aja. Beres. Kalau susah kan gitu teman. Iya, kalau orang-orang mengatakan setelah pulang dari mana berapa minggu, berapa bulan pulang pasti kok banyak menganggapnya seperti itu. Namanya tadi ya ngomong. Jadi memang apa ya, ya suka dukanya dari ini ya itu tadi yang kemudian kunci yang kemudian kita bisa ini kan ya kita komunikasi. Nah sekarang umpamanya kalau di Sunda, di Garut itu kan bahasa planet. Iya kan? Ayo Di Banten. di Banten apa? Banten itu Ayo. pusing saya. Ayo. Sedangkan saya di ujung kulon itu. Iya kan? Pantai, laut, saya sebetulnya. Ya itu. Biasanya nggak masuk semua ya. Ayo bahasanya bahasa sana. Ya kan? Kita pendekatannya juga pendekatan. Nah, itu. Lama-lama sehari dua hari mau kerja. Ya memang Saja tsunami itu kan tadi ujung kulon. hal semacam itu kan nggak mudah. Iya. Apalagi mas Sumatera, Padang guys. Bayangin, kemudian kita harus berhadapan dengan makanan tempatmu, sate Padang yang kita nggak menang tuh, ya kan? Ya kan? Tempoyak, ya kan? Sayur ikan pakai durian itu. Nah kalau kita dijamu itu, ya kan bingung sih nggak makan nggak enak, makan ini kok. Real kan? Tapi ya itu kita nikmati, itu kita apa itu menjadi sebuah anugerah bahwa kita jadi bisa tahu kan. Oh ternyata setiap daerah punya ini kekhasan sendiri. Waktu Padang nggak ada yang namanya makanan manis. Ya, Kalau di sini manis semua. ya kan? Rata-rata manis tuh. Di sana wes pedas. Ya kalau teman-teman ada yang senang pedas, kalau enggak, memang gitu. Adaptasi untuk makan aja Susah. susah. Kan padahal kalau kita keberangkatan itu minimal kan 14 hari. Ya, harus beradaptasi selama 14 hari. Sebabnya Jadi memang ya itu karakter daerah satu tempat dengan mereka punya kekhasan sendiri itu jadi satu tantangan. Ya seneng kan kita jadi tahu. Kaget Ya, gitu, ya Pak. kaget lah. Sekarang umpamanya ikan, ya toh dimasak, ya toh di bumbu kuning, tahu-tahu bau durian, ya kan? Tempat aku biasanya dikasih nanas. Nah, kalau mending masih ada nanas, masih ada. dikasih nanas ya Pak. Ya. Nggak tahu pokoknya direbus sama nanas. Tapi yang paling aneh itu yang durian dan tempoyak itu ya. Ya, Iya. nah itu. Kemudian kalau kita bicara lagi umpamanya di Lampung, Iya. Lampung sih masih mending, masih ada Jawa-Jawanya masih banyak lah. Iya. Secara makannya masih ini. Tapi kan di beberapa daerah yang kemudian kita harus berhadapan dengan Iya. makanan khas mereka. Nah kadang kalau ada beberapa tempat yang logatnya masih keras. Iya. Sekarang mau Medan, kita melintas kota Medan. Wah, iya kan? Iya. Ya kita harus bisa membawa diri. Ya komunikasi itu tadi yang kemudian akhirnya bisa menurunkan tensi mereka. Kan gitu. Jangan jujur dong Bagi Mbak. satu tempat tuh itu jadi karakternya jadi dan menarik gitu. Menarik. Karena apa ya, kita jadi punya tambahan wawasan, keuntungannya kita jadi tahu, oh ternyata kalau di Padang keretanya seperti ini, di Aceh seperti ini. Jadi ya jadi
komunikasi budaya kita jadi lebih kita makanya selalu komandan kuncinya integrasi budaya itu ada komunikasi. Kita dulu masih mutik, kalau masuk setelah kita sering keluar itu jadi tahu, oh iya kita bisa diterima dengan baik ya, kita komunikasinya baik, menjawab gitu. Nah seperti waktu itu kita cuma ngantar kalau bandara harus tahu kepalanya AU yang ada di pemerintah kita untuk mendampingi untuk ke Lombok. Nah, waktu itu saya bilang bahwa bagian hati kita itu wah kalau bagian hati di sana banyak. Udah kita berangkat ke sana, itu ada satu kampung yang di situ itu warganya itu banyakan jadi angkatan udara itu kampung. Nah, kita harus masuk ke sana. Nah, ini bukannya mereka tentara pun masih mikir untuk masuk ke sana. Target pendidikannya mereka kan lebih dibanding kita. Oh nggak berani apa? Itu situasinya kayak gitu. Udah, sini saya pegang motor masuk. Nah begitu kita berani masuk dulu, akhirnya mereka mengerti. Ini bisa masuk, bisa koordinasi apa bantuan yang bisa diberikan. Nah itu yang kemudian menjadikan kita ketika kita berada di satu daerah itu ya karakter di masing-masing daerah itu yang berbeda. Mungkin udah cukup sih Pak. Ya, Terima kasih banyak untuk sama-sama. waktu. Ya, Makasih ya, Pak. ya, sama-sama. Maaf. Maaf. Ini kalau masih. Jadi inilah hasil wawancara kita terkait dengan SAR-DIY. Banyak yang dapat kita petik dan intinya itu adalah komunikasi. Mungkin sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya